Kembali lagi di Lamoda Academy Indonesia. Sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita untuk pembuatan pola dasar badan wanita dengan sistem sederhana untuk bagian pola belakang ya. Untuk pembuatan pola belakang ini saranku sebaiknya buat di samping dari pola depan yang sudah selesai kita buat ya. Di sini ada beberapa teknik atau tips yang bisa mempermudah pekerjaan kita ya untuk pekerjaan kita selanjutnya. Seperti halnya di sini untuk pembuatan pola belakang kita akan ambil beberapa garis dari pola depan yang akan kita buat lurus ya, agar nanti untuk proses pengecekan ukuran antara pola depan dan pola belakang itu agar lebih mudah ya. Di sini untuk titik A, titik B dan juga titik C, garisnya itu bisa kita lanjutkan ke arah samping ya, sehingga kita bisa membuat pola belakang di sebelah dari pola depan yang sudah kita buat sebelumnya. Seperti yang sudah dicontohkan di video. Di sini aku perpanjang garis dari titik A seperti ini ya. Kemudian aku juga perpanjang garis dari titik C dan juga garis dari titik B. Nanti kita akan gunakan masing-masing garis ini untuk pembuatan pola belakang dari pola badan dasar wanita dengan menggunakan sistem sederhana ini ya. Nah, sebelum kita membuat pola belakang, tentunya di sini kita perlu untuk mengira-ngira ya besar dari pola belakang tersebut agar nanti pola belakang yang akan kita buat itu tidak overlap atau bertumpuk dengan pola depan yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk pengukurannya, untuk mengira-ngira lebar dari kertas yang kita butuhkan untuk pembuatan pola belakang itu, biasanya aku akan ukur 1/4 dari lingkar badan ya, atau aku lebihi ya. Di sini kita akan membutuhkan sekitar garis terpanjang itu adalah 21,5 cm ya, itu adalah 1/4 dari lingkar badan. Nah, di sini aku akan buat sekitar 30 cm jaraknya dari pola depan yang sudah kita buat ya. Kemudian di sini aku akan buat garis tengah belakang ya, atau garis TB untuk pembuatan pola belakang kita. Tentunya garis tersebut nanti akan berpotongan dengan garis A yang sudah dipanjangkan dari pembuatan pola depan sebelumnya ya, seperti ini. Nah, kemudian di pojokan perpotongan garis A dan juga garis baru dari garis TB yang kita buat tadi, kita akan namai dengan titik A di sini. Titik A untuk pola belakang ya yang kita bicarakan kali ini. Nah, sekarang setelah kita menemukan posisi dari titik A, tentunya di sini kita perlu untuk menurunkan ke bawah sepanjang dari 40,5 cm ya, sama dengan rumus dari pembuatan pola depan. Jadi dari titik A kita akan turunkan ke bawah sepanjang 40,5 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik B. Jadi di sini garis yang sudah kita perpanjang dari titik B dari pola depan yang sudah kita buat tadi, itu perpotongan garisnya dengan garis TB itu akan kita jadikan sebagai titik B ya, seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, selanjutnya dari titik B ini kita akan naikkan ke atas sepanjang 18,5 sebagai posisi dari titik C ya. Di sini langsung saja kita lanjutkan dari perpanjangan garis dari titik C yang sudah kita buat di pola depan sebelumnya ya. Kemudian di sini kita akan lanjutkan pengerjaannya di bagian lingkar gerung leher bagian belakang ya. Di sini perhatikan titik A ya. Di sini dari titik A kita akan turunkan ke bawah ke titik D itu sepanjang 1 cm saja ya. Jadi jarak dari titik A ke D itu adalah 1 cm. Kemudian dari titik A ini kita akan ukur ke kiri sepanjang 6,5 cm sebagai posisi dari titik A aksen. Nah, setelah kita mengetahui posisi dari titik A, D dan A aksen, berikutnya kita akan buat garis lengkung dari lingkar leher untuk pola bagian belakang dengan menggunakan bantuan dari penggaris lengkung atau penggaris French curve seperti ini ya, seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, selanjutnya dari titik A aksen ini kita akan ukur ke kiri sepanjang dari panjang bahu ya, di sini 13 cm dan itu akan menjadi posisi dari titik E. Nah, dari posisi titik E ini kita akan turunkan sepanjang 4 cm ya. Kita akan tarik garis tegak lurus ke bawah dan kita akan turunkan sepanjang 4 cm. Nah, di sini perbedaannya kalau untuk pola belakang itu turunnya 4 cm, sedangkan untuk pola depan tadi itu turunnya hanya 3,5 cm ya. Di sini setelah kita
turunkan 4 cm dari titik E, tentunya kita perlu untuk menarik garis bantu tegak lurus ya dari garis tersebut seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, di sini masih sama, ada dua teknik cara pembuatan garis bahu seperti yang sudah kita lakukan di pola depan tadi ya. Kita bisa langsung menarik garis bahu dari titik A aksen dan juga langsung ke titik penurunan dari titik E yang sudah kita turunkan 4 cm itu ya, atau kita bisa mengukur ulang dari titik A aksen itu, kita akan ukur ke bawah memotong garis bantu yang sudah kita tarik dari penurunan titik E yang sudah kita turunkan 4 cm tadi, itu sepanjang dari panjang bahu pas seperti yang ada di ukuran ya. Jadi dari titik A aksen kita akan ukur ke bawah memotong garis bantu dari titik E itu sepanjang 13 cm ya. Dengan teknik kedua ini maka panjang dari garis bahu untuk pola belakang itu bisa sesuai atau pas dengan ukuran bahu yang kita dapatkan dari hasil pengukuran ya. Kalau kita menggunakan teknik satu tadi, maka panjang bahu yang dihasilkan itu akan lebih, dan lebihnya itu sekitar 0,75 cm ya. Jadi terserah kamu, kalau misalnya kamu mau buat baju yang oversize yang tidak terlalu mementingkan ukuran bahu itu harus presisi, kamu bisa menggunakan teknik satu. Tapi kalau kamu ingin panjang dari bahu baju yang kamu buat itu presisi atau pas, itu kamu bisa menggunakan teknik yang kedua ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan fokuskan perhatian kita di titik D ya. Dari titik D ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang 8 cm. Nah, tapi di sini untuk pola ini 8 cm itu terlalu ke atas ya. Jadi di sini aku turunkan lagi dan aku buat 9 cm kan. Ukuran standarnya itu penurunan dari titik D ini 8 sampai 10 cm ya. Karena di sini itu orangnya bentuk badannya itu ideal medium ya. Jadi di sini aku akan pakai nilai tengah-tengah yaitu 9 cm ya, karena 8 cm terlalu naik ya, terlalu ke atas. Jadi di sini aku buat dari titik D ke titik D aksen itu turun sekitar 9 cm ya. Nah, di sini kemudian dari titik D aksen tersebut kita akan ukur ke kiri sepanjang 18 cm sebagai posisi dari titik D double aksen ya. Jadi di sini jarak dari titik D aksen ke titik D double aksen itu adalah 18 cm atau setengah dari lebar punggung ya. Nah, di sini kalau sudah ketemu posisi dari titik D double aksen, maka sekarang kita akan mencari dari posisi titik C ke titik C aksen dan juga titik B ke titik B aksen. Nah, di sini jarak dari titik C ke titik C aksen itu sama dengan jarak dari titik B ke titik B aksen ya. Maka di sini jarak dari titik C ke C aksen itu adalah 21,5 cm dan itu panjangnya sama dengan jarak dari titik B ke titik B aksen. Kemudian dari titik C aksen dan titik B aksen ini kita akan hubungkan dengan menggunakan garis bantu seperti yang sudah dicontohkan di video. Nah, di sini setelah kita mengetahui posisi dari titik C aksen, D double aksen dan juga titik penurunan dari titik E itu ya, di sini kita bisa membuat kerung lengan untuk pola bagian belakang ya, sesuai dengan titik-titik tersebut. Kita akan hubungkan dari titik bahu ke titik D double aksen dan juga ke titik C aksen ya, dengan menggunakan bantuan dari penggaris lengkung seperti yang sudah dicontohkan di video seperti ini. Nah, di sini bisa terlihat ya perbedaan kerung lengan antara pola depan dan pola belakang. Untuk kerung lengan pola depan itu jauh lebih melengkung atau lebih dalam dibandingkan dengan kerung lengan dari pola belakang ya. Jadi untuk kerung lengan bagian belakang itu dia agak sedikit lebih datar ya dibandingkan dengan kerung lengan yang ada di pola bagian depan. Itu memang seperti itu jatuhnya ya. Jadi kerung lengan bagian belakang itu harus lebih flat daripada kerung lengan yang ada di pola bagian depan seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan perhatikan di posisi dari titik B ya, atau di sepanjang garis pinggang. Sekarang kita akan buat dari kupnat untuk pola bagian belakang ya. Untuk pembuatan kupnat dari pola belakang ini caranya mudah saja. Di sini kita akan ukur dari posisi titik B, itu kita akan ukur ke kiri sepanjang 6 cm ya, atau 1/10 dari lingkar pinggang dikurangi 1. Di sini hasilnya 6. Jadi dari titik B ke titik F itu adalah 6 cm. Kemudian dari titik F ini kita akan ukur ke kiri sepanjang 3 cm atau sepanjang lebar dari kupnat ya. Dan titik ini kemudian akan kita namai sebagai titik F aksen. Nah, selanjutnya lebar dari kupnat tersebut kita akan bagi 2 sama panjang. Jadi di sini akan menjadi 1,5 cm ya. Dan itu akan menjadi posisi dari kaki kupnat untuk pola bagian belakang ya.
Dari tengah-tengah dari kaki kupnat tersebut kita akan buat garis ke atas tegak lurus yang memotong garis lingkar badan di sepanjang garis dari titik C ke titik C aksen itu ya. Nah kemudian dari garis C ke titik C aksen tersebut kita akan turunkan sepanjang 2 cm, kemudian itu akan menjadi puncak dari kupnat bagian pola belakang seperti yang sudah dicontohkan di video ya. Kemudian dari puncak ini kita akan hubungkan titik ini ke titik kaki-kaki dari kupnat untuk pola bagian belakang ya. Ikuti prosesnya seperti yang sudah dicontohkan di video. Selanjutnya di sini kita akan kembalikan perhatian kita di titik B ya. Dari titik B ini kita akan turunkan ke bawah sepanjang 1 cm saja ya. Berikutnya kita akan mencari posisi dari lebar lingkar pinggang untuk pola bagian belakang ini ya, atau posisi dari titik B double aksen. Nah di sini jarak dari titik B ke titik B double aksen itu adalah 19,5 cm. Jadi dari titik B kita akan ukur ke kiri sepanjang 19,5 cm dan itu akan kita jadikan sebagai posisi dari titik B double aksen. Nah kemudian dari titik B double aksen ini kita akan hubungkan dengan penurunan dari titik B yang sudah kita turunkan sepanjang 1 cm tadi ya, dengan menggunakan bantuan dari penggaris lengkung seperti yang sudah dicontohkan di video ini. Dan ini proses pembuatan dari pola dasar badan wanita untuk yang bagian belakang sudah selesai ya. Di sini kita tinggal membuat tanda pola TB atau tengah belakang dan juga arah serat kain, dan kita sekarang sudah selesai. Lalu di sini kita akan mengecek proporsi dari pola ini dengan menggunakan ukuran uji 1 dan juga ukuran uji 2. Ukuran uji 1 untuk pola bagian depan dan ukuran uji 2 untuk pola bagian belakang. Nah pemakaian ukuran uji ini agak sedikit tricky ya. Nah untuk penggunaan ukuran uji ini biasanya itu selalu tidak tepat ya antara hasil pengukuran dan juga pola. Nah, di sini kalau misalnya selisih dari ukuran uji dari bagian depan dan juga bagian belakang itu lebih dari 5 cm selisihnya, sebaiknya pola yang kita buat itu perlu untuk kita double check. Biasanya untuk ukuran uji itu pasti ada selisihnya sekitar 2-3 cm ya. Jarang ada ukuran uji itu yang memang benar-benar bisa pas pada saat pola itu sudah selesai dibuat ya. Memang begitu ya. Setiap kali diukur itu pasti ukuran ujinya itu tidak akan langsung pas gitu, nggak bisa ya. Nah tapi di sini tidak usah khawatir ya kalau misalnya ukuran ujinya itu hasilnya tidak pas dengan ukuran uji yang dihasilkan pada saat pengukuran. Di sini kamu bisa langsung double check masing-masing dari formula dan juga perhitungan-perhitungan untuk pembuatan masing-masing titik-titik yang ada di pola ya, baik itu pola depan maupun pola belakang. Cara mudahnya untuk meng-cross check kedua pola ini yaitu dengan mengecek ulang di bagian dada, itu yang paling krusial ya, di bagian lingkar badan, lingkar pinggang, dan juga di bagian bahu serta kerung lengan ya. Kemudian juga di bagian panjang punggungnya ya. Kalau misalnya ukuran-ukuran tersebut sudah pas, meskipun ukuran ujinya itu hasilnya tidak sama antara ukuran uji yang ada di pola dengan ukuran uji yang dihasilkan dari perukuran, tidak masalah ya, berarti pola kita itu sudah benar ya, asalkan masing-masing dari lingkar pinggang, lingkar badan, bahu, panjang punggung, dan juga lingkar kerung lengannya itu sesuai dengan ukuran yang sudah kita dapatkan pada saat proses pengukuran tersebut ya. Jadi di sini ukuran uji itu hanya untuk mengecek saja ya, tapi untuk lebih precise-nya lagi, untuk pengecekan ulangnya itu memang wajib dilakukan ya sebelum kita melakukan pemotongan dari pola tersebut ya, untuk mengecek besar dari lingkar badan, lingkar pinggang, bahu, dan juga lingkar kerung lengan ya, karena lingkar badan dan juga lingkar pinggang itu merupakan titik paling krusial pada saat kita membuat pakaian ya. Karena kalau lingkar badannya itu terlalu kecil atau lingkar pinggangnya itu terlalu kecil, maka pakaian yang akan kita buat itu tidak akan muat untuk dikenakan ya. Kalau terlalu besar hasilnya pun juga kurang bagus ya. Jadi seperti itu fungsi dari ukuran uji tersebut ya. Langsung saja kalau begitu kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan cara penambahan atau pelonggaran pola atau penambahan ukuran atau pelonggaran dari pola dasar ini. Langsung saja kita bahas untuk pelonggaran polanya di video berikutnya. Kita lanjutkan pembahasan kita di video selanjutnya.